I just want to be free. Hey, let's take a bathroom selfie, guys. Halo guys, gimana kabar kalian hari ini? Saya berharap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, kali ini saya akan menceritakan tentang perjuangan seorang gangster yang mencintai putri anak kepala polisi. Karena tidak direstui oleh ayah dari gadis tersebut, ia lalu berusaha untuk mendapatkan restu dengan berbagai cara, bahkan mengorbankan nyawanya sekalipun. Nah, ini dia filmnya. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan ada seorang pria bertubuh atletis dan bertato sedang latihan di atas sebuah kapal. Pria itu bernama Suraj, yang diperankan oleh Suraj Pankoli dan sebagai pemeran utama dalam film ini. Di sisi lain, ada dua orang temannya Suraj yang ditangkap dan disekap oleh Changesi di sebuah gudang. Saat sedang latihan, datanglah teman Suraj yang lain membawa informasi bahwa Salim dan Gangu disekap oleh Changesi di sebuah gudang. Tanpa menunggu lama, Suraj mendatangi gudang itu menggunakan bulldozer dan menghancurkan dinding gudang tersebut. Changesi yang sombong lalu menantang Suraj. Seketika itu Suraj dikepung oleh anak buahnya Changesi. Namun Suraj mampu mengalahkan seluruh anak buahnya. Dan akhirnya ia harus berusaha mengalahkan Changesi dan membawa kedua temannya keluar dari gudang tersebut. Lanjut cerita, Suraj dan keempat temannya memasuki sebuah klub malam untuk bersenang-senang. Di sana terlihat beberapa gadis seksi dan cantik yang juga lagi berpesta sambil berselfie ria. Salah satu gadis itu bernama Rada, putri dari kepala polisi. Ketika Rada hendak berselfie, tak disangka ia sadar bahwa Suraj sedang memperhatikan dirinya. Tak lama kemudian datanglah kekasihnya Rada dan menarik tangannya Rada secara paksa untuk ikut dengannya. Suraj yang melihat hal itu langsung menghadangnya. Dengan sombong, pria itu menyuruh musik dihentikan karena ia akan mengirim Suraj ke rumah sakit. Namun nyatanya ia babak belur dihajar oleh Suraj hanya dengan beberapa kali pukulan. Selanjutnya, kita diperlihatkan ada seorang pria bernama Pasha. Pria itu ternyata sedang diadili di ruang persidangan. Ia disidang atas tuduhan pembunuhan seorang wartawan. Dan Tuan IG sedang mempertaruhkan reputasinya untuk membuktikan kasus tersebut. Untuk sementara, Pasha telah ditetapkan sebagai tersangka dan pihak kepolisian yang dipimpin olehnya diberikan kesempatan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang ada sambil menunggu persidangan tahap kedua dilakukan. Melihat adanya kesempatan untuk membela diri, Pasha dan kuasa hukumnya merencanakan sebuah strategi licik agar ia terbebas dari tuduhan tersebut. Setelah itu Pasha menemui Suraj. Di sini kita tahu bahwa Pasha adalah ayahnya Suraj. Di sana Pasha menginginkan anaknya melakukan sesuatu agar ia bisa bebas dari tuduhan pembunuhan. Keesokan harinya terlihat Rada sedang mengendarai mobilnya. Seketika itu ia diikuti oleh mobil patroli kepolisian Mumbai. Merasa terganggu, ia menghentikan mobilnya dan menghampiri mereka. Kemudian terlihat 4 orang pria yang mengenakan seragam polisi, yang tidak lain adalah Suraj dan teman-temannya. Mereka mengaku dari divisi keamanan dan agen kepolisian Mumbai yang diperintahkan agar membawa Rada menjauhi kota Mumbai. Karena keberadaan Rada sedang tak aman sebab ada ancaman penculikan oleh Pasha bersama gengnya. Seketika itu Rada lalu menelpon ayahnya dan bertanya mengenai tugas tersebut. Namun karena sedang sibuk, sang ayah lalu berkata turuti saja apa yang diperintahkan. Akhirnya Rada pergi bersama Suraj dan teman-temannya.
Tak lama kemudian, ayahnya Rada menyadari bahwa ia telah ditipu. Lalu menelpon dan menanyai keberadaan Rada. Namun nomor yang dituju di luar jangkauan. Ayahnya Rada tahu bahwa ini adalah rencana liciknya Pasa, lalu mendatanginya dan mengancamnya. ये वाला बाप तेरी जान ले लेगा. Scene berpindah ke tempat di mana Rada disembunyikan. Ternyata Rada disembunyikan di sebuah rumah kumuh jauh dari pemukiman warga. Rada yang mengetahui hal itu dan merasa tidak nyaman, akhirnya terlibat adu mulut dengan teman-temannya Soraj. Soraj yang mengetahui hal itu lalu berusaha menenangkannya. Keesokan harinya, Soraj dibuat panik karena Rada menghilang. Mereka pun berhambur mencarinya. Ternyata Rada berada di sungai untuk mandi. Namun karena air yang sangat dingin, ia tak jadi mandi. Dan sejak saat itu Rada dan Soraj menjadi sangat akrab. Kedekatan mereka membuat Rada menjadi nyaman berada di sisinya Soraj. Bahkan perlahan ia mulai jatuh cinta dengan Soraj, namun tak berani menyampaikan isi hatinya. Lanjut cerita, salah seorang temannya Soraj tengah berada di sebuah tempat sambil mencari jaringan untuk menelpon. Dan di saat itu juga orang-orang suruhan ayahnya Rada berada di tempat itu. Mereka memotretnya dan mengirimkannya ke pusat kepolisian Mumbai. Dan hal inilah yang membuat kepolisian Mumbai mengetahui keberadaan Soraj dan teman-temannya. Keesokan harinya ketika bangun pagi, ternyata polisi sudah mengepung tempat persembunyian Soraj. Salah seorang temannya bernama Mangya berusaha berteriak dan mengatakannya kepada Soraj. Namun karena ia bisu, Soraj tak mengerti apa maksudnya. Soraj sadar setelah melihat Mangya ditembaki oleh salah seorang sniper. Seketika itu juga ia berusaha menolong Mangya. Namun karena situasi yang semakin darurat, secara terpaksa ia meninggalkan Mangya dan beberapa teman lainnya dan kabur bersama Rada menggunakan motor. Aksi kejar-kejaran pun tak dapat dihentikan. Karena tumpukan salju yang tebal, para polisi tersebut kesulitan mengejar Soraj menggunakan mobil. Namun tak lama kemudian datanglah sebuah helikopter lengkap dengan seorang sniper terus memantau mereka dari udara. Soraj yang berusaha kabur dari kejaran tersebut, namun akhirnya terjebak di antara sebuah jembatan yang putus dan beberapa polisi yang telah menghadangnya. Kini ia hanya memiliki dua pilihan, yakni menyerahkan diri atau nekat kabur melewati jembatan yang putus tersebut. Dan seorang pimpinan penyergapan tersebut ternyata kakaknya Rada bernama Dheeraj. Dheeraj memerintahkan agar tak ada yang boleh menembak sebelum ada perintah darinya. Dan seketika itu Soraj melakukan aksi nekatnya dan berusaha menyeberangi jembatan itu. Namun dengan segera sniper andalan polisi menembakinya tepat di lengannya. Hal itu membuat Soraj kehilangan kendali dan jatuh ke sungai bersama Rada. Setelah itu media televisi membuat berita bahwa Soraj telah mati tertembak, namun mayatnya belum ditemukan. Mendengar itu Pasa begitu marah dan membanting televisi yang sedang ditontonnya. Ia bahkan frustasi karena merasa dirinya akan kalah di persidangan berikutnya. Di sisi lain, ternyata Soraj dan Rada selamat atas tragedi tersebut. Mereka diselamatkan oleh seorang biksu. Rada yang mengetahui Soraj tak kunjung sadar diri lalu berdoa dan meminta kesembuhan Soraj. Ia berjanji akan meninggalkan semua kebiasaan buruknya dan berjanji akan menyatakan cintanya pada Soraj ketika Soraj disembuhkan. Namun nyatanya Soraj mendengar semua apa yang dikatakan oleh Rada. Lanjut cerita, Soraj lalu ingin memulangkan Rada ke orang tuanya. Di bandara, Soraj memberikan kesempatan pada Rada untuk menghubungi orang tuanya dan memberitahu keadaannya. Di saat itu juga Rada terkejut setelah mengetahui bahwa sebenarnya ia diculik bukan dilindungi. Merasa bahwa Rada akan membenci dan meninggalkannya, Soraj memutuskan pergi dari tempat itu. Namun Rada yang sudah terlanjur mencintai Soraj menghampirinya sambil bertanya, "Apakah kamu juga mencintaiku?" Namun Soraj menjawab bahwa setelah kamu mengetahui kebenarannya, "Apakah kamu masih tetap mencintaiku? Aku telah menipumu dan aku juga bukan polisi dan hanya seorang penjahat. Bagaimana mungkin seorang penjahat mencintai anak seorang polisi?"
Namun Rada tak peduli dengan itu. Ia mengatakan bahwa tak ada orang yang terlahir sebagai penjahat. Oleh karena itu, inilah waktunya untuk berubah. Ia meminta agar Soraj menyerahkan diri dan bersedia di penjara. Dan setelah itu ia akan memperkenalkan Soraj pada ayahnya. Selanjutnya Pasha sedang dibawa ke pengadilan menggunakan mobil tahanan. Dan tiba-tiba Soraj dan Rada muncul. Terlihat Rada memberi isyarat agar para polisi yang ada di situ tidak boleh menembaki Soraj. Ketika mobil yang ditumpangi Pasha hampir tiba di kantor pengadilan, salah seorang polisi menekan kontrol di HP-nya dan membuat mobil yang telah mereka pasang di salah satu mobil seketika itu juga meledak. Mereka yang berada di sekitar mobil tersebut terpental, begitu juga Soraj dan Rada. Setelah kejadian itu, Pasha lalu memanggil Soraj agar segera melarikan diri bersamanya. Namun Soraj lebih memilih untuk memenuhi permintaan Rada agar menyerahkan diri. Di dalam penjara, Rada meminta Soraj agar memberitahu apa hubungan Soraj dengan Pasha dalam kasus penculikan dirinya. Namun, Soraj tetap memegang prinsipnya bahwa yang ia lakukan hanya ingin menepati janjinya pada Rada tanpa harus melanggar janjinya pada ayahnya. Seketika itu juga Rada tahu bahwa Pasha ternyata ayahnya Rada. Oleh karena itu, Soraj rela melakukan apa saja demi menyelamatkan ayahnya. Di sisi lain, Pasha merasa curiga bahwa Soraj akan menceritakan apa yang sebenarnya pada polisi. Dan sejak saat itu, sang ayah mulai menaruh dendam pada Soraj. Selanjutnya, Soraj dibawa ke kantor pengadilan dan disidangkan. Dan di sini Rada menjadi saksi untuk memberikan kesaksiannya. Rada lalu menyampaikan bahwa Soraj tidak bersalah. Memang ia menculikku, namun selama masa penculikan ia malah melindungiku. Dengan kesaksiannya tersebut membuat semua orang kaget. Dan ketika pulang, Rada ditampar oleh ayahnya. Namun dengan tenang mengatakan bahwa jika ayah menamparku karena aku telah menyakiti ayah, maka maafkan aku. Namun jika ayah menamparku karena aku mencintai Soraj, maka tamparlah aku lagi. Sang ayah yang tak ingin anaknya mencintai Soraj yang adalah seorang penjahat lalu meminta ibunya Rada mencarikan seorang laki-laki yang cocok untuk Rada. तुम्हारी बेटी से शादी करने को तैयार हो जाए। Deraj lalu memperkenalkan seorang junior sewaktu kuliah kepada ibunya, dan pria itu bernama Ranvijay. Namun ternyata apa yang dilakukan Deraj semata-mata ingin menyelamatkan Rada adiknya dari watak keras ayah mereka, karena ia tahu bahwa Rada benar-benar jatuh cinta pada Soraj. Selanjutnya Rada bersama kakaknya Deraj berada di penjara. Di sana Rada ingin berpamitan dengan Soraj karena ia akan berangkat ke Paris. Rada juga berjanji bahwa saat Soraj dibebaskan, orang pertama yang akan menunggunya di pintu penjara adalah dirinya. Namun Soraj berkata bahwa dunia kita telah berbeda. Bukan penjara yang memisahkan kita, namun inilah kenyataan hidup. Dan apa yang dikatakan oleh ayahmu memang benar adanya. Karena aku hanya seorang penjahat. Sambil pergi meninggalkan Rada. Rada yang mendengar hal itu merasa sangat tersakiti. Rada lalu menghabiskan waktunya di Paris, sedangkan Soraj di dalam penjara. Selama di penjara, Soraj selalu berbuat baik. Oleh karena itu, pengadilan memotong masa tahanan Soraj dan teman-temannya. Mereka dibebaskan 6 bulan lebih cepat dari hukuman sebenarnya. Ketika keluar dari pintu penjara, Soraj dibuat kaget karena Rada sedang menunggu dirinya. Ia tidak percaya bahwa Rada menepati janjinya. Oleh karena itu, dengan lembut ia mencium pipinya Rada dan berjanji akan menghapus masa lalunya dan memulai hidup baru dengannya. Selanjutnya, kita diperlihatkan seseorang bernama Ranvijay. Ya, pria inilah yang akan dijodohkan oleh orang tuanya Rada. Tak lama kemudian, salah seorang datang dan ingin menagih hutang padanya. Di saat itu juga Ranvijay menghajar mereka semua.
Ketika hendak melarikan diri, secara tak sengaja ia menabrak istrinya Deraj. Istrinya Deraj yang mengira bahwa Rada dan Ranvijay telah berpacaran, oleh karena itu ia ingin membawanya dan memperkenalkannya kepada orang tuanya Rada. Ranvijay yang mengetahui bahwa ia kini sedang dalam kondisi terdesak karena beberapa orang sedang mencarinya, lalu menurutinya. Saat dalam perjalanan, ia lalu menelpon Deraj suaminya dan mengatakannya. Deraj yang panik berusaha menghentikan mereka, namun terlambat karena kehadiran Ranvijay terlebih dahulu diketahui oleh ayahnya. Setelah propaganda di hadapan kedua orang tuanya Rada, Ranvijay lalu menemui Pasha. Dan dari sini kita tahu bahwa orang-orang yang dihajar Ranvijay tadi adalah anak buahnya Pasha, karena Ranvijay berhutang pada Pasha. Di sana, Ranvijay menawarkan sebuah kesepakatan untuk menghancurkan hubungan antara Sooraj dan Rada. Lanjut cerita, ayah Rada merasa dipermalukan ketika melihat anaknya dan Sooraj memainkan sebuah drama yang mengisahkan kisah percintaan mereka. Setibanya di rumah, ia merobek kenangan masa kecil yang dibuat Rada untuknya. Beberapa saat kemudian, Sooraj bersama Rada mendatanginya. Karena sudah terlanjur kecewa, Tuan Ige lalu meminta Rada meninggalkan rumah ini dan tak boleh menganggapnya sebagai ayah. Seketika itu Rada dilema, memilih pergi bersama Sooraj atau tetap tinggal bersama ayahnya. Melihat itu Sooraj pun berkata bahwa ia benar, tak mungkin putri anak polisi mencintai dirinya yang adalah seorang penjahat. Ia lalu dengan besar hati merelakan Rada. Namun ia berpesan bahwa mungkin ia akan pergi, namun cinta ini hanya untuk Rada. Selanjutnya, ayahnya Rada menyuruh Deraj bernegosiasi dengan Sooraj, di mana Sooraj harus membongkar semua fakta di persidangan Pasha nantinya. Dan sebagai imbalannya, Pak Ige akan merestui hubungan Rada dengan dirinya. Namun Sooraj dengan tegar mengatakan bahwa apa yang direncanakan Tuan Ige bukanlah cinta, namun kesepakatan bisnis. Oleh karena itu, aku tak ingin membuat cintaku menjadi kesepakatan bisnis. Ketika sampai di tempat Ki miliknya dan hendak membuka pintu, ternyata Changesi dan Ranvijay sudah ada di sana. Ranvijay lalu menusuk sebilah pisau tepat di perutnya Sooraj dan menendangnya. Ia lalu menelpon Pasha dan mengatakan bahwa Sooraj telah mengkhianati dirimu karena ia akan menjadi saksi di pengadilan nanti, dan kesepakatan kita telah lunas. Mereka lalu membawa Sooraj bertemu dengan Pasha ayahnya. Di sana ternyata Rada juga ditahan oleh mereka. Di saat itu Rada menyampaikan bahwa Sooraj tak pernah mengkhianati ayahnya. Sooraj memilih di penjara, dipukul, dan memilih meninggalkanku karena Sooraj sangat mencintai dirimu, dan sampai saat ini ia masih menganggapmu sebagai ayah. Seketika itu juga Ranvijay menghabisi anak buahnya Pasha dan menodongkan pistol lalu memaksa Pasha membuka koper yang berisi uang tersebut. Tak lama kemudian Changesi mengajar Pasha sampai babak belur. Ketika mereka hendak membunuh Sooraj dengan tenaga tersisa, Sooraj bangkit dan terjadilah perkelahian. Ketika hendak membunuh Ranvijay, tiba-tiba sebuah pistol mengarah tepat di kepalanya. Ya, dia adalah Ige, ayahnya Rada. Tuan Ige lalu mengatakan bahwa seorang penjahat sampai kapanpun tetap penjahat, karena darah yang mengalir dalam tubuhnya adalah kejahatan. Sooraj lalu berkata bahwa apa yang dikatakan Tuan itu benar. Namun jika aku melindungi cintaku adalah kejahatan, maka aku adalah penjahat yang mencintai putrimu. Ia pun berkata bahwa aku sadar Rada sangat berarti buatmu, namun Anda tak siap menerima kalau Rada mencintai orang sepertiku. Oleh karena itu tak ada bedanya dirimu dan diriku. Kita hanya berbeda karena saling bermusuhan. Ia lalu pergi meninggalkan mereka. Di saat itu Ranvijay bangun dan ingin membunuhnya, namun dengan cepat Ige menembak Ranvijay hingga tewas. Di sisi lain, para polisi berhasil menahan Pasha dan membawanya ke hadapan Tuan Ige.
Di sana, Pasha memberikan sebuah koin pada Radha sebagai hadiah di pernikahan mereka nanti. Di saat itu juga, ayah dan anak saling berpelukan. Swaraj dan Radha lalu menghampiri Tuan Ige. Di sana Radha meminta ayahnya agar memaafkan Swaraj. Seketika itu juga Swaraj berkata bahwa kumohon lupakan masa laluku dan mari memulai hidup baru Pak. Tuan Ige lalu berkata jangan panggil aku Pak, tapi panggil aku ayah. Akhirnya mereka saling berpelukan dan filmnya pun berakhir. Oke, sekian saja cerita singkat film Hero. Untuk makna filmnya silakan teman-teman tuangkan di dalam kolom komentar. Dan terakhir, jika suka dengan videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan nyalakan juga tombol notifikasinya. Oke, sekian dan terima kasih.